Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tanggul potensial. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai materi, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Paula Harta Siltoma dengan NIM F1C321043. Jurusan saya yaitu Prodi Fisika Universitas Jambi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya mata kuliah Fisika Kuantum dengan dosen pengampu saya Ibu Yoza Fedriani SPD MSI. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua studi kasus pada tanggul potensial tangga, yaitu studi kasus pertama jika E kecil dari V0 dan studi kasus kedua jika E besar dari V0. Nah, sebelum kita memulai apa itu tanggul potensial, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu persamaan Schrödinger. Karena ketika kita nanti masuk ke dalam persamaan tanggul potensial, kita akan menggunakan persamaan Schrödinger. Nah, di mana persamaan Schrödinger ini merupakan jantung atau persamaan pokok dalam mekanika kuantum. Energi dan fungsi gelombang suatu sistem partikel dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger secara langsung dari sistem partikel digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sekelompok partikel. Nah, pada gambar di PPT ini merupakan persamaan Schrödinger, di mana min H bar kuadrat per 2M dikali parsial kuadrat C per parsial X kuadrat ditambah V kali C sama dengan E kali C. Ini merupakan persamaan umum Schrödinger. Nah, kita masuk ke materi intinya, yaitu potensial tangga. Nah, di mana potensial tangga ini merupakan tinjau suatu partikel bermasa M bergerak dari kiri ke kanan pada suatu daerah dengan potensial berbentuk tangga. Seperti pada gambar di bawah, di mana pada daerah X kecil 0 itu potensialnya 0. Sedangkan pada daerah X besar 0 itu potensialnya konstan, yaitu V. Nah, bagaimana bentuk fungsi gelombang partikel tersebut? Nah, fungsi dari gelombang partikel itu yaitu pertama studi kasus yang kita akan jelaskan, yaitu jika E kecil dari V0. Nah, pada gambar ini kita dapat kita ketahui bahwa menurut fisika klasik, sebuah partikel yang menumbuk dinding tegar tidak berpeluang menembusnya. Mekanika kuantum menghasilkan hal yang sama. Sebuah berenergi kinetik berhingga tidak dapat memasuki daerah potensialnya. V-nya sama dengan tak hingga. Tetapi untuk dinding yang tidak terlalu keras, maka potensial V tidak tak berhingga sehingga terdapat peluang tertentu. Walaupun tidak besar tetapi juga tidak nol. Bahwa partikel itu dapat melalui perintang itu walaupun energi partikel lebih kecil dari energi potensial perintangnya. Contoh yang dapat saya ambil yaitu jika saya memiliki bola tenis, ketika saya melemparnya ke dinding, anggap saja bahwa dinding itu merupakan V atau sama dengan potensial dan bola ini merupakan energi atau partikelnya. Ketika saya lempar, jika E-nya kecil dari V0, maka bola tersebut akan terpantul kepada saya. Itu jika E-nya kecil dari V0. Pada studi kasus kedua yaitu E besar dari 0, jika energi yang bola tenis itu lebih besar daripada V0-nya atau dindingnya, bola ini akan dapat tembus dari dinding tersebut. Itu jika energinya lebih besar dari V0-nya atau potensialnya. Nah, begitu teman-teman. Nah, untuk penjelasan penurunan jika E kecil dari V0,
Yuk kita simak video berikut. Nah, di mana kita sudah buat grafik di mana V ini merupakan potensial dan E merupakan partikel. Di sini kita dapat menulis bahwa garis ini adalah X kecil dari 0 dan garis ini adalah X besar dari 0. Sehingga kita dapat menulis A, E, I, K1, X. Kemudian di bawahnya arah kiri B, E, min I, K1, X. Lalu di sini D, E, min I, K2, X. Kemudian kita masuk ke daerah pertama. Daerah pertama yaitu di mana X kecil dari 0. Kita turunkan A, E, pangkat I, K1, X ditambah B, E, min I, K1, X. Ini merupakan daerah 1. Nah, kita masuk ke daerah X besar dari 0, di mana C2 sama dengan CE IK2 X. Di sini kita beri tanda aksen, ini menandakan untuk kasus E kecil dari V0. Ini sebagai pembeda saja. Kemudian dalam aksen ditambah DE min I K2 aksen X. CE ini harus 0. Jadi C itu harus 0 sehingga si 2 aksen itu DE min I K2 X aksen. Nah, di mana K2 aksen itu dari akar dari 2M per H bar kuadrat kali V0 dikurang E. Ini kita dapat K2 ini berasal dari kita buat persamaan Schrödinger-nya yaitu min H bar kuadrat per 2M dikali parsial kuadrat C per parsial X kuadrat ditambah VC sama dengan E kali C, di mana parsial kuadrat C per parsial X kuadrat dikurang 2M per H bar kuadrat kali V0 dikurang E C sama dengan 0. Nah, ini merupakan K2. Kita misalkan K2 aksen. K2 aksen kuadrat. Nah, selanjutnya syarat batas pada X sama dengan 0 berlaku kita buat dari C1 kita gabungin, Si1 sama dengan Si2 aksen.
Kita masukkan persamaannya di mana A E pangkat I K1X ditambah B E pangkat min I K1X sama dengan D E pangkat min I K2X aksen. Min K2 aksen X. Di mana X ini harus 0. Di mana X ini harus 0 karena syarat batasnya X sama dengan 0. Nah, kita turunkan A tambah B sama dengan D. Ini merupakan persamaan ke-1. Kemudian, yang kedua kita buat bentuk parsial. Kita buat bentuk parsialnya, parsial Si1 per parsial X sama dengan parsial Si2 aksen per parsial X. Nah, kita masukkan persamaannya, parsial per parsial X A E I K1X ditambah parsial per parsial X BE min I K1X sama dengan parsial per parsial X DE min I K2 aksen X. Nah, kemudian kita turunkan di mana I K1-nya sama dengan 0. Nah, di mana IKX itu sama dengan 0. Kemudian kita turunkan IK1A0 dikurang IK1XBE0 sama dengan min K2 aksen DE0. Kemudian A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi IK1A dikurang IK1B sama dengan min K2 aksen D. Lalu IK1 kita dalam kurungkan A dikurang D sama dengan min K2 aksen D. A dikurang B sama dengan min K2 aksen D per kita pindahkan menjadi di bawah IK1. Nah, di mana di sini dikali dengan I per I. I per I itu sama dengan min 1. Jadi, A kurang B, min kali min sama dengan positif. Jadi, positif IK2 per K1D. Ini merupakan persamaan kedua. Lalu kita substitusi, di mana kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2 dijumlahkan. Ingat, dijumlahkan. Di mana persamaan 1 yaitu tadi A tambah B sama dengan D, A dikurang B sama dengan 1 IK2 per IK1 D. Kita jumlahkan, di mana kalau kita jumlahkan B-nya habis. Kita coret, jadi A tambah A sama dengan 2A.
dalam kurung 1 ditambah IK2 per K1 D. Kemudian kita pindah ruaskan D sama dengan kita kali 2A per 2A dalam kurung K1 per K1 tambah IK2 aksen. Tutup kurung. Kemudian kita persamaan 1 dan 2 dikurangkan. Tadi ditambahkan, sekarang dikurangkan. Supaya kita dapat menghasilkan nilai B, di mana A tambah B sama dengan D, A kurang B sama dengan I K2 aksen per K1 D. Kita kurang, A-nya habis, B dikurang min B sama dengan 2B. Ya, benar. 2B 1 dikurang IK2 aksen per K1 D. Mana B-nya sama dengan D per 2 K1 dikurang IK2 per K1. Dari mana hasil dapatnya ini? Kita K1 kali 1, K1 dikurang K2 per K1. Begitu ya teman-teman. Kemudian kita tadi D-nya dapat 2A. 2A K1 per K1 tambah IK2. Kita masukkan D-nya. Di mana D-nya 2A per A. 2A per 2. Sorry ya teman-teman. 2A per 2 kali K1. K1 tambah K2 aksen. Kemudian dikali K1 dikurang IK2 per K1. Dapatnya K1 dikurang IK2 aksen per K1 tambah K2 aksen sama dengan A. Bukan sama dengan ya teman-teman, dikali A. Nah, sekarang kita mencari R-nya. Di mana R itu rumusnya B kuadrat per konstan A kuadrat. Nah, kita masukkan di mana tadi B itu dapat K1 kurang K2, K1 kurang K2 aksen per K1 tambah K2 aksen kuadrat per A per A kuadrat per A kuadrat. Di mana I kuadrat itu sama dengan min 1. Lalu hasil akhirnya K1 kuadrat ditambah K2 aksen kuadrat per K1 kuadrat ditambah K2 aksen kuadrat sama dengan 1. R sama dengan 1. R sama dengan 1 ini semua dipantulkan, tidak ada yang ditransmisikasinya ya teman-teman. Tapi yang menarik, tidak ada yang memiliki probabilitas sama dengan 0 di dunia kuantum. Jadi ada probabilitas partikel di X besar 0. Jika digambarkan persamaan GLB, tanggul potensialnya
Jika E kecil dari fenol, gambarnya akan seperti ini. Dia akan memiliki gelombang di mana ini merupakan E dan ini X, V sama dengan 0. Nah, teman-teman pasti sudah memahami pada studi kasus pertama, yaitu jika E kecil dari fenol, dari video yang sudah kita pahami tadi. Kemudian kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu jika E besar dari fenol. Nah, di mana jika sebuah partikel energi E mendekati tanggul yang tingginya V, yang besarnya kurang dari E, dalam mekanika klasik, partikel itu diteruskan melewati tanggul itu. Namun, dalam mekanika kuantum, terdapat peluang tertentu bahwa tanggul itu memantulkan partikel. Nah, untuk penjelasan penurunan jika E besar dari fenol, kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, kita sudah selesai menjelaskan materi tanggul potensial pada studi kasus pertama, yaitu jika E kecil dari fenol, dan studi kasus kedua jika E lebih besar dari fenol. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham, boleh komen di kolom komentar, dan saya akan menjelaskan kembali pertanyaan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video kali ini. Terima kasih. Saya Paula Harta Boruselitonga, pamit undur diri. Dadah guys!